Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bonsai Budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya di AK Bonsai Station, yang mana pada video kali ini saya akan melanjutkan bagian keduanya ya, dari bahasan pengerjaan dan juga perencanaan bonsai Ficus amplas ya. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung lanjutkan aja. Ya, seperti itu. Dan di sini juga sama kayak cabang gitu. Jadi ada backgroundnya juga gitu ya. Ini ke belakang, ada yang ke arah ke belakangnya. Dan ini juga ada yang ke belakangnya gitu. Belakangnya ada, nanti digambarkan. Nah, ini taruh ini ke depan lagi, agak ke depan, dan ini tetap meneruskan gerak cabangnya ya. Nah, seperti ini. Taruh, kasih gelombang lah, kasih arah yang agak bergelombang biar nggak terlalu kaku ya. Ini pecahannya lagi, ini pecahannya lagi. Ini juga ada backgroundnya sana, seperti itu. Nah, terus yang ini, bagian belakang ini sebagai lanjutan dari gerak cabang, kita ambil yang ini, yang bagian luarnya, bagian kirinya ya, ke depan. Terus kita ambil tunas dari sini, atas bawah ya. Ini ke belakang, arahnya ke sana. Dan ini agak ke atas sebagai terusan cabangnya. Ke atas. Nah, ke atas. Ini kalau yang ini diambil kanan kiri. Kanan kiri seperti ini. Sehingga hasilnya seperti itu. Kanan kiri aja. Kalau ini udah dipotong seperti ini. Ini juga dipotong. Nah, seperti itu. Terus yang ini juga dipotong lagi. Segini. Setiap potongan, kalau sistem cut and grow itu ya, ini misalkan sekian potong. Ini lebih pendek lagi. Kita butuh potongan tahapan di sini dengan jarak yang lebih pendek lagi, karena los-losannya juga yang dibutuhkan itu enggak sebesar yang pangkal ini ya. Ini lebih kecil, tambah mengecil lagi gitu nantinya. Nah, ini setelah ini depan belakang yang dipakai, ini diambil atas bawah lagi. Ambil lagi atas bawah. Yang bawah dipakai buat anak cabang, yang atas dipakai buat terusan gerak cabang. Ke atas ya. Seperti itu. Sampai di sini, ini ada yang ke depan sekali ya. Ini ke depan sekali, maaf. Ini ke depan. Ini ke depan agak ke kiri. Nah, begitu. Nah, terus untuk yang ini kan besar nih, sini. Ini mainkan aja geraknya. Mainkan. Misalkan taruh sampai ujung, nanti kita bikin cabangnya ya. Geraknya itu seperti ini. Sini. Dan ini cabangnya. Nah, ini juga ada cabang ke sini. Ini ke belakang, ini agak menyamping gitu. Ini arahnya ke sini.
Ke sini. Seperti itu ya. Nah, terusan ini gimana? Terusan ini, karena ini ada cabang ke depan, ini dipotong agak atas, agak tinggi ya. Sekian lah. Sampai sini. Ini dipotong. Terus ini diambil lagi tunas kanan kirinya. Seperti biasa kalau nggak ada titik tumbuh kita tempel. Ke sini nggak bingung ya. Kalau santigi kan itu yang bingung. Kita harus mengandalkan 100% dari mata tunas. Ini seperti ini. Nah, dari sini udah kelihatan dimensinya gitu, kedalamannya itu udah kelihatan. Karena ada celah besar yang memungkinkan kita untuk melihat ke arah background tadi, ke arah belakangnya. Di sini udah membentuk dimensi yang lebih dalam lagi gitu. Nah, ini ke depan ya. Ini ke depan, ambil kanan kiri lagi. Ke depan lagi. Ke depan. Ini agak ke samping. Ambil penyabangan lagi. Ini ke depan. Nyabang lagi. Nyabang lagi ke depan. Seperti itu. Nah, ini juga kalau bisa di sini ada untuk ke depan lagi, cabang ke depan gitu. Ini depan pure ke depan banget gitu. Di sini. Tapi ini nanti kita bikinnya setelah selesai semua ya, percabangan semua. Ini kita bikin cabang-cabang yang penting aja gitu. Yang nantinya terlihat walaupun setelah ada daun gitu. Terlihat walaupun setelah ada daun. Nah, terus ke atasnya seperti biasa ya. Ini udah ada yang ke depan, terus bikin background lagi. Terus bikin penyabangan lagi. Nah, ke atasnya seperti itu. Tetap sama ya. Otomatis ini membesar lagi ya. Kalau atas udah ngelos lagi, pasti membesar lagi. Ini boleh penyabangan lagi. Sampai ke bahan untuk cabang-cabang di top mahkota ya. Seperti inilah kira-kira. Tahapannya sama. Kita bikin lagi, ambil cabang lagi. Ambil gerak lagi, gerak cabangnya lagi. Ya.
Sampai di sini mungkin sahabat bonsai udah bisa mengira ya jadinya akan seperti apa. Ini ada background juga di sini. Jadi fungsi cabang-cabang yang jauh ini bisa kita untuk membuat dimensi lebih bagus dengan eksplorasi gerak cabang background lebih luas lagi gitu. Seperti ini ya. Dan ini juga nanti pastinya membesar lagi ukurannya. Nggak mungkin tetap segini karena yang lainnya ngelos lagi. Taruhlah diperkirakan seperti inilah ya. Nah, begini. Ini juga luka bisa nutup. Bisa nutup. Ya, seperti inilah. Kira-kira. Selanjutnya kita akan setelah ini seperti ini ada kerangka. Kita sudah bisa menargetkan bentuk kanopinya mau seperti apa gitu. Nah, kita targetkan kanopi kira-kira top mahkotanya itu di sini. Karena ini tetap butuh ujung-ujung ranting yang masih agak jauh. Top mahkotanya di sini. Terus lebar kanopinya mungkin ini ada setengah kepala lagi di sini. Akan ada setengah kepala di sekitar sini. Dan ini juga bisa bikin tonjolan yang untuk seperti kepala, tapi ini naungan kanopinya akan seperti ini. Ini juga jauh. Ini kita hapus dulu ya. Ini akan melebar sampai sini. Ini akan melebar sampai sini. Ini top mahkota lagi. Ini akan sampai sini ya. Dan akarnya juga seiring dengan pengelosan bagian cabang, akarnya juga kita perlebar juga karena kita butuh kanopi yang lebar gitu. Dan ini untuk pike sangat mungkin. Oh ya sahabat, ini mungkin titik cabangnya ini mungkin terlalu bawah ya, karena ini juga ke depan. Kita ambil di atas sini aja. Di atas sini untuk cabang yang ke depannya ya. Di situ. Dan ini diperkirakan besarnya sekian. Idealnya ya. Sekian. Oh ya, hal yang penting dalam kita berkarya ya, membuat bonsai. Jadi dalam pikiran kita itu kita membuat sebuah bentuk dari pohon besar di alam ya. Jadi eksplorasi imajinasi kita itu lebih ke pohon di alam, pohon besar di alam gitu. Dimana kita bayangkan batangnya, kita bayangkan letak-letak cabangnya, jarak-jarak cabangnya, dan juga arah gerak cabangnya ya, dan lain-lain. Jadi kita berusaha untuk menampilkan pohon besar di alam dalam bentuk yang lebih kecil. Intinya itu. Dan itu sangat penting ya. Dan biasakan juga kita imajinasi kita itu ketika membuat bonsai itu usahakan kita membayangkan pohon bonsai yang sudah jadi di kontes gitu, atau pohon juara, pohon di kontes yang sering masuk juara gitu. Itu juga bagus. Cuman
imajinasi kita itu akan terbatas di situ. Terbatas di bonsai-bonsai yang berada di kontes. Sementara pohon di alam itu sebetulnya sangat kaya untuk eh, referensi ya yang bisa kita ambil. Lebih banyak dibanding dengan bonsai-bonsai juara yang ada di kontes gitu. Itu agar supaya kita bisa membuat hal yang berbeda gitu. Jadi dalam satu pameran itu nggak seragam semua gitu. Nggak banyak yang sama lah. Nggak banyak yang sama dengan karya kita. Jadi insya Allah bonsainya juga hasil karya kita punya karakter tersendiri. Karakternya kuat gitu, keluar semua. Karena referensi yang kita ambil itu langsung di alam bebas gitu. Pelajari dan saya umpamakan ya kalau di main musik itu, taruh kita main gitar. Main gitar juga kan kalau seorang gitaris itu harus punya perbendaharaan lick ya, lick yang banyak gitu. Yang musisi mungkin tahu ya lick itu apa. Jadi kita harus punya banyak poin-poin penting yang kita ambil dari alam, baik itu dari akar, cabang, batang, ranting, atau kanopi seperti apa. Nah itu kita rekam, kita ambil gitu. Atau misalkan kalau ada pohon besar di alam yang menarik gitu, yang indah, kita potret aja. Kita potret, kita apa namanya, ambil hal-hal baiknya gitu ya. Dan banyak sekali pohon di alam itu yang bisa kita ambil sebagai referensi ya. Dan untuk gambar ini saya akan selesaikan ya, sempurnakan insya Allah. Nah ini tinggal sekarang kita tentukan gitu. Bagian mana yang akan tertutup daun dan bagian mana yang akan terlihat lubang-lubang yang memungkinkan kita untuk melihat ke kedalaman pohonnya gitu. Kalau ini apa bagian kepala ya. Kepala itu biasanya dari di sini udah apa kita bisa bikin kolongan, bikin bolongan ya, agar apa penyabangan ini kelihatan. Gitu. Ini kan nanti kelihatan ranting-rantingnya, gitu. Ini juga. Terus di sini juga biasanya ada lagi kolong-kolongnya. Nah, terus karena ini ke depan, ini pasti ketutup. Ini pasti ketutup. Bagian ini. Bagian ini pasti ketutup. Nah, ini bagian sap-sap dari daun ya. Nah, ini agak tinggi ya. Mungkin agak tinggi karena arahnya ke atas. Ke depan agak ke atas. Seperti ini. Dan ini ada cabang ke sini juga kan. Ini pasti ada sap yang nyambung ke sini. Sap-sapannya nyambung ke sini. Nah, seperti ini. Ini juga ada, tadi ada cabang ke sini ya. Seperti ini. Dan ini ada bagian yang membentuk setengah kepala di sini.
Ini ada cabang ke apa? Ke belakang, background, ini ke depan. Karena ini ke depan sekali ya, pure ke depan. Ini pasti ketutup. Ini ketutup semua. Nah, kira-kira seperti ini. Dan ini juga ke depan. Nah, ini kita bikin penyabangannya juga biar diperlihatkan apa penyabangannya seperti ini. Ini ketutup ya, sampai sini mungkin ketutup. Nah begini, ini inilah. Oke, ini juga ini ada ketutup juga. Seperti ini. Background, ini background. Bagian ini juga pasti ketutup ya, pasti ketutup sampai sekian lah. Nah ini saya bikin ini mendekati batang sini karena ini arahnya ke depan. Kalau tutup segitulah, segini. Oke. Ini ke sini. Ini juga bisa membentuk setengah kepala ya di sini. Boleh. Ini ke depan. Segini ya. Kelompoknya segini. Ini juga ada sampai sini. Nah, gitu. Ini tinggal kita gambarkan background-nya ke depan, cabang ke depan. Ini background di sini ada, di belakangnya. Nah, kalau bikin seperti itu ya, nah beginilah.
background juga. Di sini ada anak-anak cabangnya, anak-anak rantingnya. Ya, kurang lebih seperti ini ya, sahabat ya. Mudah-mudahan sampai di sini sahabat paham ya. Ya, besar sekali ya jadinya. Karena ini apa gambar bahan tadi ya saya bikin seukuran aslinya gitu. Berarti jadinya pun akan seperti ini. Ya, bagaimanapun kita berencana ya. Berencana dan berusaha, hasilnya tetap Tuhan yang menentukannya. Ya mungkin saja ada kejadian yang nggak kita harapkan, ada kejadian mati cabang atau gimana gitu, pohon terkena penyakit. Siapa yang tahu gitu.
Cuman rencana kita ya seperti ini. Dan kita akan berusaha. Ya sahabat, karena saya pikir nanti durasinya akan terlalu panjang. Tadinya saya akan menyempurnakan sketsa ini ya. Tapi saya pikir lagi nggak jadi. Nggak jadi ya. Uh, ya, sampai di sini aja ya. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat sahabat semua pahami ya. Insya Allah lain kali saya akan tampilkan juga, akan bikin videonya salah satu contoh bonsai yang memiliki ruang yang cukup baik gitu. Ruang dimensi kedalamannya itu cukup baik. Untuk bahasan kali ini saya cukupkan sekian ya. Silakan bila ada koreksi ya, silakan koreksi di komentar bila ada kesalahan gitu. Dan saya tunggu kritik dan sarannya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe karena saya butuh itu. Saya butuh subscribe Anda ya. Ya, sampai di sini saya SFP Turiyat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.